Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,16%. Dengan total market cap mencapai di 795 miliar US dollars. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,32% dalam 24 jam terakhir, sulit sedikit berubah, 0,33% di angka 16.606 ya. Lalu untuk Ethereum ya, Ethereum ada peningkatan sebesar 0,5%-an di angka 1198 dan sepertinya angka 1200 mulai menjadi resisten ya. Lalu untuk BNB ada peningkatan sebesar 0,14% dan lagi-lagi masih stuck di daerah 241 sampai 240 sampai 251 ya. Lalu untuk XRP malah terkoreksi sebesar 2,83% di angka 33 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 0,22% di angka 7 sen. Cardano terkoreksi lagi sebesar 0,30 sen ya. Jadi ini bukan sen, 0,30%. Dan ini Cardano sayangnya semakin membuat lower low ya, secara TI it's doing bad. Dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 1,2%-an di angka 77 sen. Nah, kita bisa lihat di sini economic calendar kemarin, sayangnya kalau kita lihat untuk initial jobless claim dia netral ya, nggak bagus atau nggak jelek juga untuk USD ya. Nah, lalu selanjutnya untuk crude oil inventoriesnya sebenarnya lumayan ya, dia hasilnya worse than expected untuk USD. Tetapi sayangnya nggak terlalu ngaruh banget ke USD ya, jadi ya sayang banget untuk hari ini datanya nggak terlalu ngaruh. Nah, untuk besok ya, bukan besok, maksudnya untuk hari ini. Itu yang kemarin ya, sorry. Untuk hari ini, kalau kita lihat di sini, basically nggak ada data yang terlalu penting dari US. Jadi sebenarnya lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, pada hari ini kita akan coba sedikit eksperimen nih. Ada beberapa yang memberikan suggestion buat, Bang, coba bahas beberapa analisa crypto influencer lain di Twitter. Oke, bolehlah kita coba hari ini ya. Nah, salah satunya kita akan coba bahas di sini nih. Setuju nggak sama ini? Nah, di sini kita lihat ada pembahasan soal ini ya, pattern mungkin masuknya bear market lah ya. Bear market dimana kalau kita lihat di siklus-siklus sebelumnya, Bitcoin ini cenderung mendapatkan bear market selama 1 tahun. Nah, ini kalau gue pribadi hanya analisa pure dari ini aja ya, berarti dari timeline lah kesannya, berapa lama gitu bear market. Nah, kalau bisa dibilang dari siklus-siklus sebelumnya oke lah, ini kurang lebih benar setahun lah. Dan benar-benar blow off top dan bear gitu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ini ada sedikit apa bisa dibilang ya, para crypto analyst ada sedikit berdebat. Bear market ini ya, kita mau hitung dari mana begitu. Karena bisa dibilang ini nggak blow off top, hanya tipis melewati dari all time high yang awalnya di sini begitu. Jadi ya lagi-lagi ada yang bilang harusnya tarik dari sini begitu, karena kalau secara bear marketnya gitu ya, intinya banyak yang berdebat lah mau tarik sini atau dari sini. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya, kalau gue pribadi sih ini suatu hal yang kayaknya wah bagus nih ya, enak nih, kayaknya udah bear marketnya udah beres nih setahun. Tapi kalau gue bukan orang yang tipe kepatok sama harus berapa tahun sih bear market, bull market harus berapa tahun. Kalau gue pribadi lebih ke apakah sekarang The Fed ini sudah pivot atau belum gitu, karena walaupun ini sudah setahun ya, kita harus tahu di siklus-siklus sebelumnya ya, di siklus-siklus sebelumnya itu ada money printing, itu yang menyebabkan kenapa bisa kepacu lagi ada bull market. Nah, sekarang permasalahannya The Fed ini masih dalam kondisi inflasi tinggi, pengangguran masih rendah. Artinya apa? Selama itu masih belum ke flip ya, belum keganti, belum jadi inflasi rendah dan pengangguran tinggi, kemungkinan besar The Fed akan tidak melakukan QE atau quantitative easing. Nah, kalau itu tidak terjadi, menurut gue sulit untuk Bitcoin bisa masuk ke bull market. Ya, jadi lagi-lagi kalau gue pribadi nggak terlalu terpatok dengan bear market harusnya setahun, bear market harusnya 1,5 tahun. Lagi-lagi semua tergantung kondisi dari market global juga gitu. Dan ya kalau sekarang kita lihat market global sedang dalam keadaan lesu ya, arguably sedang dalam masa resesi gitu. Jadi selama inflasi masih tinggi, unemployment rate masih rendah ya, sulit untuk Bitcoin bisa bull market, dan kita berharap ini udah masuk bull market nih kayak di siklus sebelumnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Nah, selanjutnya untuk news ini datang dari Michael Saylor ya, atau lebih tepatnya MicroStrategy, di mana mereka baru saja menambah lagi 2.500 Bitcoin. Ya, ini terjadi pada tanggal 27 Desember kemarin. Jadi sekarang total Bitcoin yang dipegang atau di-hold oleh MicroStrategy adalah 132.500 Bitcoin. Ya, luar biasa. Jadi ya nanti mungkin seller sekarang dianggap kayak orang gila kali. Wah, gila nih Bitcoin lagi turun terus tapi dia beli terus. Dan kalau kita lihat average price dia itu signifikan di bawah dari harga sekarang ya. Bisa dibilang kayak setengahnya lah. Ya walaupun nggak setengah banget lah, tapi kayak setengahnya. Jadi dia minus kayak 50% ya, dari 90%. Tapi lagi-lagi ya, lagi-lagi kalau menurut gua sekarang waktu yang tepat untuk terus akumulasi gitu. Jadi buat lo yang apalagi dulu masih belum berani beli waktu di harga 50.000, 40.000, ya sekarang waktunya untuk akumulasi. Tapi lagi-lagi jangan all in ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan coba buat lo yang mungkin suka dengan konten yang seperti ini, kita membahas beberapa analisa dari beberapa kripto influencer lain, boleh coba bahas di bawah ya. Kalau kalian suka bisa komen di bawah. Nanti mungkin selanjutnya di CWT besok atau lusa kita bisa bahas lagi mengenai analisa-analisa lain ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke charting. Untuk chartingnya kita bisa lihat ya, Bitcoin ya bisa dibilang dia ada peningkatan yang lumayan lah. Kemarin itu totalnya meningkat sebesar 0,54%. Nah, tapi seperti yang kita bisa di sini belum terjadi retest di 16.433 ya, dan masih bertahan di atas dari situ, which is good ya. Berarti berhasil menyelesaikan PR-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa menemukan momentum ya agar dia bisa mulai lanjut lagi di tes ke atas ke EMA 50 atau bisa juga ke 16.908 ya. Intinya sih masih sama seperti kemarin PR-nya, jangan sampai daily close di bawah dari 16.433. Karena kalau dia daily close di bawah dari situ, maka strukturnya pecah artinya ya. Dan kalau strukturnya pecah, bukannya tamat ya, masih bisa selamat, tapi jadi nyebelin lah, kesannya kayak lu udah bikin PR lama ya, lu bikin PR lama, udah gitu lu salah, lu nggak punya tip X, aduh harus diulang lagi semua gitu ya. Jadi semoga saja dia bisa bertahan ya, bertahan di atas dari 16.433. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar, anehnya kalau kita lihat terjadi pelemahan ya, pelemahan, tapi Bitcoin nggak terlalu signifikan. Oke, this is kind of weird. Oke, this is kind of weird. Tapi intinya apa? Intinya overall bagus. MA20-nya masih berfungsi. Kalau gue lihat, nggak terlalu terpengaruh sama economic calendar. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin juga sebenarnya datanya jelek untuk USD, tapi malah meningkat ke atas. Jadi kalau menurut gue, arguably ini turun karena dia kena MA20 ya. Kalau kita lihat pada tanggal 28 Desember kemarin, atau lebih tepatnya kemarin lusa, dia ke-reject oleh 20, dan ada pelanjutan momentum, sekarang dia mulai daily close di bawah dari 104,13. This is good, this is good. Ya, overall secara makronya bagus. Nah, selanjutnya, yang kita harapkan adalah dia lanjut membuat lower low dan daily close di bawah dari 103,63. Ya, kalau bisa sekalian retest juga ke 103,13. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk macroeconomicsnya. Ya, atau lebih tepatnya untuk makro lah, bukan cuma macroeconomics. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya. Untuk buy limit seperti biasa disclaimer dulu bahwa DCWT ini dan semua konten TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke buy limitnya, kita kadang dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kompetisi trading derivatif tahun baru. Dan kita bisa memenangkan total hadiah mencapai 100.000 USDT, yaitu 1,5 miliar rupiah. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita di sini, total event ini berlangsung dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 9 Januari. Lebih tepatnya untuk pendaftaran dari tanggal 16 Desember sampai 5 Januari, dan periode perdagangan dari tanggal 23 Desember sampai 9 Januari. Jadi buat lo yang tertarik masih ada waktu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, total hadiahnya di 4.000, nanti bisa mencapai 50.000, dan sekarang sudah ada 561 peserta yang bergabung, dan ada 30 perkiraan pemenang ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk bisa mendaftarkan diri kalian? Yang pertama, klik
tombol daftar sekarang untuk mendaftarkan diri ke kampanye ini. Yang kedua, miliki setidaknya 50 USDT atau aset yang bernilai setara dalam akun derivatif Anda, tidak termasuk akun sekunder. Dan kompetisi ini hanya diikuti oleh pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja, ya. Nah, peringkat kompetisinya juga akan diupdate secara real time, ya. Nanti akan diperbarui setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya 5 sore di sini, ya. Nah, jadi acara pertama yaitu adalah kompetisi volume perdagangan individual dan menangkan 50.000 token USDT. Ya, jadi ini simple. Semakin besar volume yang kalian generate, semakin besar juga dari 50.000 USDT yang kalian bisa dapatkan, ya. Bagannya seperti ini. Nah, acara kedua kita bisa di sini ada airdrop sebesar 3.000 USDT yang kalian bisa ikuti. Dan acara ketiga ada juga kompetisi LNR percentage dari tim afiliasi untuk memenangkan 50.000 lagi token USDT ekstra. Seperti ini bagannya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa ikuti. Dan sebelum kalian join, ya, gua sarankan lu baca semua syarat dan ketentuan. Apabila sudah setuju dan nyaman dengan semua syarat dan ketentuannya, monggo ikutan dari promo Bybit ini. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Jadi seperti yang kita bisa lihat, belum terjadi retest di support dan belum juga terjadi retest di resisten. Maka kita masih dalam kondisi wait and see, ya. Setupnya masih tidak berubah dari kemarin, ya. Apabila terjadi ya retest 1, retest 2 di 16.433, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Sekali lagi kita tunggu konfirmasi, ya. Target TP-nya di MA50 untuk yang konservatif, ya, dan yang lebih agresif ke 16.900-an, ya. Untuk posisi shortnya otomatis sama seperti kemarin di sini, ya. Kalau retest 1, retest 2, monggo bisa buka posisi short dengan target TP kemungkinan besar kalau nanti tembus, ya, bisa di MA50 untuk target TP konservatif dan agresifnya boleh di 16.433. Ya, jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya masih sama juga karena otomatis belum kena juga seperti yang kita bisa lihat. Buy limit pertama lu boleh pilih antara 16.433 atau 16.343. Ya, ini udah kayak tang twister aja. Untuk buy limit kedua di 15.874. Dan posisi spot seperti biasa gue ingatkan sekali lagi, ini adalah posisi jangka panjang. Jadi ini untuk kita hold bisa bulanan sampai tahunan, di mana kita akan TP-nya itu nggak semua juga, ya, TP dikit-dikit di weekly close apabila dia keluar dari Bollinger Band atas, ya. Jadi lagi-lagi masih cukup lama lah kita dalam kondisi bear market soalnya, ya. Tapi nanti mungkin kita akan rasakan saat sudah mulai ke bull market. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum juga kurang lebih sama seperti BTC, ya. Sama-sama nggak kejadian retest 2 di resisten dan belum juga kejadian juga retest di support, ya. Jadi masih wait and see, ya. Jadi setupnya sama seperti kemarin. Kalau kita mau posisi long, kita nyontek ke tanggal 16 dan 17 Desember kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2, monggo bisa buka posisi long. Target TP-nya juga nggak beda jauh dari kemarin, ya. Antara MA2050 atau kalau kalian mau lebih agresif sedikit, boleh pertimbangkan di 1243, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila dia ke reject dan terkonfirmasi ke reject di antara resisten MA2050 atau juga di 1243, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Yang penting adalah terjadi konfirmasi ke reject, ya. Target TP-nya tentunya bisa dipertimbangkan di 1166. Ya, itu jadi kurang lebih untuk posisi futures di Ethereum. Dan untuk posisi spotnya juga sama, ya. Masih buy limit pertama di 1166 dan yang kedua di 1105. Nah, untuk secara struktur, seperti yang gue bilang, Ethereum ada probability bisa terjadi head and shoulders, bukan, kok jadi hate, ya. Head and shoulders, karena kalau kita di sini, ini si shoulder pertama, neckline, head, neckline, dan shoulder kedua kemungkinan. Kalau sampai itu terjadi, maka ada sebenarnya satu setup posisi short yang cukup bagus harusnya, ya. Dia tembus, kalau sampai tembus, ya. Nah, ini dia setup yang harusnya bisa terjadi dengan gampang. Karena sekali lagi head and shoulders biasanya seperti itu. Nah, tapi sih kalau gue berharapnya nggak head and shoulders tentunya, ya. Semoga saja Ethereum bisa bertahan. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom.
Nah, untuk Phantom kita bisa lihat karena kalau gua kemarin kan bilang nih, terlalu tipis walaupun dia daily close di bawah dari struktur, terlalu tipis kalau gue pribadi tunggu sampai besok dan ternyata selamat ya. Jadi buat kemarin yang punya posisi long dari tanggal berapa ya? Sebenarnya baru sebenarnya ya. Dari tanggal 27 dan tanggal 28 masih dalam kondisi profit, nggak gede-gede amat tapi lumayan lah ya. Coba kalau kita tes di sini sekitar sebentar. Ya, not bad lah, 1,44%-an. Nah, untuk target TP masih sama seperti kemarin, mau diupdate boleh ya, walaupun tipis sih bedanya ya. Kalau kemarin itu kan di 0,2084, sekarang di 0,2082 ya, jadi ada perbedaan tipis lah ya, turun tipis. Nah, kurang lebih target TP utamanya di situ. Dan andaikan nih MA20 mulai menukik ke bawah dan mulai ke bawah, mulai daily-nya itu di bawah dari MA50, itu mungkin kita bisa transisi dari target TP ke MA50 jadi ke MA20 untuk lebih konservatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di Phantom. Kalau menurut gue pribadi hold dulu aja, masih baru hari ketiga, hari keberapa bahkan? Nggak, ini baru hari kedua bahkan ya. Jadi ya di hold dulu aja, kita tunggu beberapa hari ke depan apakah bisa kena target TP utama kita atau tidak. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 antara di MA50 atau di MA20, silakan bisa buka posisi short dengan target TP di 0,19 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya juga sudah kena harusnya ya. Buy limit pertama di 0,19 dan untuk buy limit keduanya di 0,18. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Dan untuk Matic kita sudah dapat retest 1, retest 2. Ya, retest 1 terjadi pada tanggal 29 Desember kemarin. Dan retest kedua basically sedang real time terjadi. Ya. Jadi buat lu yang dari kemarin nunggu posisi futures long, ya, terutama di Matic, sudah dapat posisi harusnya. Ya. Nah, ini kurang lebih mengemulate seperti di tanggal 19 dan tanggal 20 Desember kemarin. Semoga saja sama-sama naik juga seperti kemarin ya. Jadi buat kalian yang pegang posisi long, target TP-nya adalah di MA200 yang sebenarnya sekarang juga berkonfluence dengan 0,80 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di Matic, quite simple. Untuk posisi shortnya kita bisa nyontek ke tanggal sini ya, tanggal 20 dan tanggal 24. Walaupun sayangnya waktu di sini ya malah jadi cut loss ya, tapi kurang lebih secara setupnya seperti ini. Retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi short, target TP-nya di 0,76. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic ya. Dan untuk posisi spotnya otomatis sudah kena juga yang pertama yaitu di 0,77 lah ini kalau kita bulatkan ya. Dan untuk target TP bukan target TP itu untuk buy limit kedua kita di 0,72. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan sekarang kalau kita lihat secara momentum sebenarnya ya cenderung bearish, tetapi karena dia kena sudah terjadi konfirmasi lah ya di support, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya minimal untuk short termnya sampai ke MA200. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama pada tanggal 28 Desember kemarin dan sayangnya ya pada tanggal 29 literally kemarin itu nggak terjadi retest kedua padahal naik ya. Ya, lagi-lagi ini namanya belum rezeki. Ya, kalau belum rezeki jangan dipaksa gitu ya. Kalau belum rezeki dipaksa malah kadang-kadang suka jelek. Kalau kita lihat di sini kalau udah rezeki ya retest 1, retest 2 santai banget langsung kena TP ya. Tapi nggak apa ya. Jadi untuk sekarang kita mungkin ya posisi longnya kita pending dulu aja karena otomatis nggak kena kemarin ya retest keduanya. Sekarang dia mendekati ke MA50. Nah, semoga saja dia bisa mulai retest ke MA50 ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP yang cukup beragam sebenarnya ya. Kalau kalian mau di MA20 boleh ya. Tapi kalau gue pribadi sih target utamanya tetap di $9 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Cosmos atau Atom ya. Untuk posisi longnya otomatis kalau terjadi lagi retest 1, retest 2 monggo boleh ya. Jadi overall seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya yang pertama di $9 dan untuk yang kedua di $8 lebih 58 sen ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, dan seperti biasa gue ingatkan ya, jangan sampai kalian pakai uang panas. Itu aturan pertama ya. Aturan kedua, jangan sampai over leverage ya, dimana kita malah udah capek-capek bangun posisi spot jangka panjang, malah ujung-ujungnya kegerus terus oleh posisi futures kita yang kurang bijak ya. Jadi sekali lagi, trading harus dengan dengan leverage yang benar, atau lebih tepatnya jangan sampai kalian over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.